Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasa penyertaan kasih Tuhan kepada kita. Terlebih bagaimana Tuhan tetap menyertai keluarga kita sampai dengan hari ini. Karena di dalam ibadah saat ini, di dalam ibadah tanggal 4 Oktober 2020, kita akan bersama-sama memasuki bulan keluarga, di mana di dalam bulan keluarga ini, tema dari bulan keluarga ini adalah seni merawat keluarga. Seni merawat keluarga, itu tema dari bulan keluarga. Tapi di dalam judul khotbah saat ini itu adalah bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai keluarga-keluarga yang dicintai oleh Allah. Karena judul dari khotbah saat ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Keluarga bagai kebun anggur. Sebenarnya ada hubungannya antara tema bulan keluarga, seni merawat keluarga, dan juga judul khotbah saat ini yang berjudul keluarga sebagai kebun anggur. Hubungannya apa? Ternyata keluarga itu perlu dirawat. Dan di sini, di dalam hal ini, di dalam khotbah saat ini, keluarga digambarkan bagai kebun anggur, di mana kebun anggur itu juga harus dirawat, harus diopeni, harus diperhatikan, sehingga apa? Menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Namun pada kenyataannya ternyata sangat berbeda jauh, sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan Allah mengharapkan setiap keluarga Kristen itu bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Makanya benar, ada sebuah lagu dari Dewa 19, kalau Bapak Ibu tahu, mungkin anak-anak teman-teman yang pemuda-pemudi ada yang tahu, yang lagunya menyampaikan tentang kekecewaannya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, kau buat remuk seluruh hatiku. Jadi itu adalah wujud kekecewaan. Karena apa? Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti kita yang sering kali tidak membalas cinta kasih Tuhan, yang tidak membalas bagaimana Tuhan itu telah mencintai kita dengan begitu luar biasa. Inilah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sampai saat ini tentang bagaimana kekecewaan Allah terhadap bangsa Israel yang telah dirawat, yang telah ditumbuhkan, yang telah diberikan kehidupan oleh Allah. Nabi Yesaya mengatakan di dalam bacaan kita apa? Dia mengawalinya, nyanyian ini diawali dengan apa? Menyebutkan tentang dia memiliki seorang kekasih. Nabi Yesaya mengatakan, kekasihku. Aku mempunyai seorang kekasih, dan kekasih itu memiliki sebuah apa? Kebun anggur yang terletak di lereng bukit yang subur. Lereng bukit yang subur. Kita sampai di sini dulu. Lereng bukit yang subur. Di dalam pemahaman Alkitab, di dalam bahasa Alkitab, kata subur ini tidak hanya sebatas tempat yang subur saja. Tapi secara rohani atau secara teologis ternyata kata subur ini dapat diartikan dengan apa? Dengan sebuah kelimpahan. Berlimpah-limpah. Berarti apa? Berarti memang Tuhan itu telah menempatkan setiap keluarga Kristen, atau dalam konteks pada waktu itu bangsa Israel, itu pada tempat yang memang sudah berkelimpahan. Dan itu mewujudkan bagaimana Tuhan itu tidak pernah memberi kepada orang-orang yang dicintainya, kepada umatnya itu dengan setengah
setengah. Tidak pernah setengah-setengah. Lah buktinya di dalam bacaan kita dikatakan apa? Memiliki kebun anggur yang terletak di lereng bukit yang subur. Berarti selalu berkelimpahan. Selain di tempat yang subur, di sana juga dikatakan apa? Pemilik tanah itu, ya, pemilik kebun anggur itu, sang kekasih dari Nabi Yesaya, mengolah tanah itu dengan apa? Dengan begitu baik. Dengan begitu baik. Dia digambarkan di sana dia mencangkul, kemudian membuang bebatuan di lahannya. Agar apa? Akar dari tanaman anggur itu tidak terhimpit oleh batu. Kemudian setelah penggemburan tanah itu sudah dilakukan, si pemilik kebun anggur itu menanam benih yang unggul, benih yang terbaik. Ini kan sebenarnya sudah membuktikan bahwa setiap orang-orang percaya itu adalah benih yang unggul, benih yang terbaik, pilihan. Jadi kita itu adalah orang-orang pilihan, tapi terkadang kita itu tidak bangga menjadi benih-benih orang-orang pilihan. Kita tidak bangga menjadi orang-orang Kristen, bahkan kita malu untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana kita itu adalah orang percaya. Izin, malu-malu. Apakah itu yang akhirnya menunjukkan bahwa kita itu adalah si bibit unggul atau bibit pilihan yang dipilih oleh Allah itu? Selain itu juga Allah atau si pemilik kebun anggur itu dikatakan, digambarkan di dalam bacaan kita, sudah benar-benar menjaga. Dibangun menara pengawas agar hewan-hewan buas atau pencuri maling itu tidak mencuri. Dan juga sudah disiapkan lubang untuk apa? Tempat pemerasannya agar ketika panen nanti bisa langsung diperas. Yang diharapkan oleh si pemilik kebun anggur itu, anggur yang ditanamnya itu dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang berkualitas. Dan di sini kita dapat tahu, si pemilik kebun anggur ini atau kekasih dari Nabi Yesaya adalah Tuhan Allah. Gitu? Tuhan Allah. Kebun anggur itu adalah bangsa Israel atau umat Allah. Buah dari anggur itu adalah buah kehidupan dari bangsa Israel. Nah, sekarang kita bisa tahu. Bangsa Israel yang kala itu menjadi umat pilihan Allah, dilindungi oleh Allah, dirawat oleh Allah, yang diharapkan memiliki pola hidup yang benar, pola hidup yang dapat menghadirkan sebuah buah-buah yang manis yang dapat memberkati orang lain, malah apa? Mereka malah menghasilkan buah-buah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam konteksnya, di dalam konteks Nabi Yesaya, yang paling membuat Tuhan Allah sedih adalah mereka tidak percaya akan pertolongan Allah. Karena apa? Ketika mereka bangsa Yehuda, Israel Selatan ini, ketika mereka akan diserang oleh saudara kandungnya dari Israel Utara, mereka bukan minta bantuan kepada Tuhan Allah, tapi minta bantuan kepada kerajaan Asyur. Mereka mintanya bantuan kepada kerajaan Asyur. Itu yang membuat Tuhan Allah murka, itu yang mengatakan akhirnya apa? Anggur yang ditanam dari bibit pilihan yang unggul itu ternyata malah menghasilkan buah yang asam. Buah yang asam dikatakan di sana seperti apa? Buah asam itu seperti anggur liar di tengah hutan yang seakan-akan tidak pernah dirawat. Makanya benar. Tadi lagu yang di depan tadi mengungkapkan bahwa kita, umat Allah, seringkali membuat Allah itu, cinta kasih Allah itu hanya bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah merawat kita dengan luar biasa, mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi ternyata kehidupan kita belum menghadirkan atau menghasilkan buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan. Buah-buah yang dapat menjadi berkat bagi orang
lain. Apa yang disampaikan di sini memang pada waktu itu disampaikan kepada umat Israel. Tapi juga tidak bisa dilepaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini juga disampaikan kepada setiap keluarga-keluarga Kristen di tengah kehidupan saat ini. Di mana keluarga-keluarga Kristen saat ini banyak sekali mengalami perpecahan. Banyak sekali tidak saling mendukung. Tidak hanya antar anggota di dalam sebuah keluarga, antar keluarga saja sering terjadi pertengkaran. Tetangga sebelah rumah ini loh, saling menyapa saja tidak pernah. Apakah itu yang dinamakan bahwa keluarga itu bagaikan kebun anggur yang dihasilkan dari bibit pilihan, yang menghasilkan buah-buah yang baik karena memang sudah dirawat? Apakah kita mau kemudian disebut bahwa keluarga kita adalah keluarga yang digambarkan sebagai kebun anggur yang mengecewakan Tuhan? Jika memang kita tidak mau disebut sebagai keluarga yang mengecewakan Tuhan, mari kita rubah pola hidup kita. Pola hidup yang memang tadinya tidak pernah mengandalkan Tuhan, tadinya selalu berbohong kepada Tuhan, kelihatannya kalau di tempat ibadah berdoa begitu kusyuk, ternyata ketika kembali pada kehidupan sehari-hari busuk. Apakah itu tidak membohongi Tuhan? Apakah itu yang kita banggakan di dalam kehidupan kita? Tuhan tidak mengharapkan ritual kita. Tuhan tidak mengharapkan kita itu berpersembahan begitu banyak. Jika tidak dibarengi dengan apa? Dengan ketulusan atau kesediaan untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita saat ini digambarkan bagai kebun anggur. Kebun anggur yang bisa menghasilkan buah yang baik atau yang tidak baik. Tapi apa yang menjadi tindakan dari sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah, merawat kebun anggurnya, mengharapkan yang terbaik terjadi, itu seharusnya menyadarkan kita, saya telah dirawat, saya telah diopeni oleh Tuhan. Apa iya kita akan dengan sengaja mengecewakan Tuhan? Apa iya kita akan dengan sengaja mengecewakan Tuhan? Saya pernah menggambarkan begini. Setiap manusia itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu adalah orang berdosa. Orang berdosa. Orang berdosa saya gambarkan itu seperti orang sakit. Seperti orang sakit. Dan Tuhan Allah itu adalah sumber kesembuhan atau adalah sang tabib yang sejati yang memberikan kesembuhan. Wajar kalau orang sakit itu datangnya kepada tabib atau dokter. Tapi menjadi tidak wajar kalau ada orang yang dengan sengaja sakit. Enten mboten tiyang sing saya mau sengaja sakit saja. Tidak ada. Tapi kalau orang yang dengan sengaja berbuat dosa banyak. Siapa? Ya salah satu atau beberapa di antaranya adalah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga bagai kebun anggur. Kebun anggur yang sudah dirawat oleh Tuhan. Kebun anggur yang sudah diopeni oleh Tuhan. Dan kebun anggur berdasarkan bibit pilihan. Bibit unggul yang diharapkan berdasarkan bibit itu dapat menghasilkan buah-buah yang manis. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita dengan sengaja atau dengan sadar merubah kehidupan kita? Kalau yang tadinya tidak sabaran, ya menjadi lebih sabar. Kalau tadinya antar sebelah rumah saja tidak pernah saling menyapa, cobalah untuk saling menyapa. Mungkin memang ada dendam masa lalu, sudah lupa. Masa lalu ya biarlah masa lalu.
Saat ini waktunya untuk membangun, waktunya untuk menghasilkan buah yang manis karena kita sudah dikasihi atau dirawat oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Jangan membuat cinta kasih Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Tapi kita balas cinta kasih Tuhan dengan menghasilkan buah yang manis dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.